sejahtera untuk kita semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang sistem operasi komputer. Jadi sebelum kita mempelajari sistem operasi komputer, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan percaya kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Dengan gambar yang ada di tampilan, menurut Anda, sistem operasi apa ini? Ya, benar. Ketiganya adalah gambar sistem operasi macOS, Windows, dan Linux. Ketiga sistem operasi ini adalah sistem operasi yang paling populer di dunia saat ini. Coba deskripsikan gambar-gambar dari sistem operasi tersebut, misalnya dari tampilannya, dari menunya, dari tampilannya. Menurut Anda seperti apa? Ya, warnanya menarik dan cantik, gampang digunakan. Ya, kemungkinan gampang digunakan karena menu-menunya cukup banyak dan gampang dialokasikan. Kemudian desain grafisnya lebih menarik. Ya, bagaimana dengan ini? Ini adalah sebuah sistem operasi tapi berbasis CLI atau Command Line Interface. Sekarang coba bandingkan dengan gambar yang pertama tadi. Mana menurut Anda yang paling gampang digunakan atau paling mudah digunakan? Ya, jika dibandingkan dengan sistem operasi yang pertama, sistem operasi pertama adalah berbasis GUI atau Graphical User Interface. Kenapa? Nah, itu dia pertanyaan berikutnya. Kenapa Anda memilih gambar yang pertama menjadi sistem operasi yang lebih mudah digunakan? Ya, jawabannya menunya disertai dengan keterangan, animasinya membuat kita tidak bosan, bisa digerakkan pakai mouse. Kenapa sistem operasi yang ada di gambar ini itu sulit digunakan? Melihatnya saja kita sudah sulit, gimana untuk melaksanakannya? Perintahnya harus diketik, kemudian tidak ada menu dan keterangan, susah melakukan instalasi aplikasi. Jadi setelah melihat dan membandingkan sistem operasi berdasarkan kemudahan dalam penggunaannya, sekarang kita masuk ke materi sistem operasi komputer. Materi yang kita bahas adalah tentang pengertian sistem operasi GUI dan CLI seperti yang sudah kita bahas tadi, fungsi dasar sistem operasi, sejarah sistem operasi, bagian-bagian dari sistem operasi, evolusinya, fungsi vital, tipe sistem operasi, dan contoh-contoh sistem operasi. Kita mulai dengan pengertian sistem operasi. Sistem operasi adalah sebuah program yang bekerja sebagai perantara antara pengguna dengan hardware dan software, yang bertujuan untuk mempermudah pengguna mengoperasikan komputer. Jadi contohnya bagaimana sih? Nah, ini seperti yang saya bilang tadi, ketika kita mengetik tulisan di board layar dokumen, maka kita akan dihubungkan dengan printer melalui sistem operasi. Jadi sistem operasi wajib ada di setiap komputer. Apa sih sistem operasi GUI dan CLI? Nah, ini pertanyaan menarik. GUI, Graphical User Interface, adalah antarmuka pada sistem operasi atau komputer yang menggunakan menu grafis untuk mempermudah para penggunanya untuk berinteraksi dengan komputer. Kemudian CLI, Command Line Interface, adalah antarmuka yang pada sistem operasi ini menggunakan menu baris perintah. Jadi perintah ketika kita mau melakukan suatu instalasi, sebuah konfigurasi, maka kita harus mengetikkan di sistem operasinya. Fungsi dasar sistem operasi: mengatur dan mengawasi pengguna perangkat keras, penghubung antara lapisan hardware dan software ini. Kemudian yang ketiga, pengendali yang bertujuan untuk menghindari kekeliruan atau error.
dan penggunaan komputer yang tidak perlu. Kemudian membuat kondisi komputer dapat menjalankan program secara benar. Jadi sejarah sistem operasi. Nah, ini lebih menarik. Menurut Tannenbaum, perkembangan sistem operasi dibagi menjadi 4 generasi dengan 1 generasi lanjutan. Contohnya adalah UNIVAC dan ENIAC. Kemudian generasi kedua, sistem batch. Pekerjaan dilakukan dalam satu rangkaian dan selanjutnya dieksekusi secara berurutan. Contohnya IBM teori di program dikembangkan untuk melayani pemakai interaktif sekaligus. Pemakai berkomunikasi dengan komputer lewat terminal secara online. Ini adalah contohnya IBM 4341, DEC 10, dan STAR 1000. Ya, ini generasi kelima, generasi yang ada pada saat kita saat ini. Diperkenalkan sistem operasi yang berada dalam sebuah sistem operasi. Sistem operasi bergerak atau mobile, kemudian sistem iCloud. Kita menyimpan data kita itu di dalam cloud atau layanan komputasi awal. Kita adalah Windows 7, Windows 8, 10, Debian 9, macOS, iOS, Android, BlackBerry, Symbian. Bagian sistem operasi, mekanisme boot, kernel merupakan inti dari suatu OS, common interpreter atau shell, kemudian pustaka-pustaka dan driver. Evolusi OS mulai dari serial processing, batch processing, multiprogramming, time sharing, parallel and distributed system. Fungsi beta sistem operasi mulai dari resource, koordinator, interface, guardian, optimizer, gatekeeper, accountant, dan server. Contoh-contoh sistem operasi. Nah, yang paling tenar saat ini adalah Android, merupakan yang kedua Microsoft Windows. Ya, tidak ada yang meragukan dengan ketenaran Microsoft Windows mulai dari Windows 1 sampai Windows 10 saat ini. Linux. Ya, Linux adalah sebuah sistem operasi open source. macOS merupakan singkatan dari Macintosh Operating System. DOS disebut juga sebagai nenek moyang dari sistem operasi yang dikeluarkan oleh Microsoft sekarang, yaitu Unix adalah sebuah sistem operasi yang dikembangkan pada tahun 1965 melalui proyek sebelumnya yang bernama Multics, dengan harapan Unix ini menjadi sistem operasi yang dapat melakukan multitasking. Chrome OS, jenis sistem operasi yang berasal dari Google, sangat ringan serta berbasis Linux dan juga standar web untuk PC. BlackBerry OS. OS ini sama seperti sistem operasi Apple yang hanya identik pada pengguna satu jenis smartphone saja yang dikembangkan dalam kepentingan bisnis dengan produk unggulan yakni BlackBerry Messenger. Symbian OS ini merupakan OS yang menjadi awal mula munculnya smartphone. Setelah menyaksikan macam-macam sistem operasi, penjelasan, dan keterangan-keterangan yang ada, tugas Ananda sekalian adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah menyebutkan contoh sistem operasi komputer berbasis GUI, kemudian sistem operasi berbasis CLI, dan yang berikutnya adalah sistem operasi berbasis smartphone. Demikianlah pertemuan kali ini. Kiranya ilmu yang saya berikan dapat diserap oleh Ananda sekalian. Kiranya materi-materi yang sudah ada dipelajari kembali dan diulang-ulang. Semoga Tuhan selalu memberkati kita semuanya.